Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, mari kita tunduk hati dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan melalui Advent yang kedua, kami menantikan akan kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dalam masa kami menyambut kedatangan-Mu. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, bacaan yang diberikan kepada kita terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan hari ini. Demikianlah sabdanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang menyambut, maka sebetulnya kita saat ini sedang mencoba untuk menyambut peristiwa yang penting dalam kehidupan kita. Dan ada banyak hal yang sebetulnya berita-berita baik yang hari ini kita tunggu betul beritanya. Misalnya penemuan vaksin COVID-19. Kita semua sedang menunggu bagaimana hasilnya, kapan bisa diterapkan, kapan bisa digunakan. Kita menunggu berita baik dari pemerintah untuk menyatakan bahwa kondisi sudah aman sehingga kita bisa untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Ketika kita menunggu, apa yang kita rasakan? Ada perasaan bahagia, ada perasaan berdebar-debar, ada perasaan cemas, ada perasaan gembira luar biasa. Seperti kalau kita menunggu kedatangan seorang anak di tengah-tengah keluarga, atau nunggu pacar. Wah, itu pasti sesuatu yang paling heboh ya kita rasakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga membicarakan tentang hal itu, yaitu bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan ke dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang kita boleh lihat di dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara yang terkasih, kitab Injil Markus menggunakan kata yang menarik. Dia menggunakan kata Yunani Evangelion. Evangelion itu dalam bahasa terjemahan itu adalah Injil atau kabar baik. Dengan demikian, sepertinya Markus mengajak kita untuk menyambut ada berita baik yang ingin diperdengarkan kepada orang-orang Yahudi
dan juga orang-orang pada saat itu. Berita baik apa yang sebetulnya ingin disampaikan, yaitu tentang kedatangan Mesias, kedatangan Putra Allah, kedatangan Juru Selamat untuk dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak cara untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang paling pasti adalah menyiapkan diri kita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menyiapkan diri kita. Kalau minggu yang lalu masih ingat nggak? Bagaimana cara kita menyambut kedatangan Dia? Ya, dengan berjaga-jaga dan juga dengan berdoa. Lalu hari ini, apa yang mesti kita lakukan? Saudara yang terkasih, dalam rangka untuk persiapan menyambut kedatangannya, maka ada 3 hal yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah ketika Yohanes mengatakan kepada kita, bertobatlah. Jadi waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam cara untuk menyambut Dia adalah dengan melalui pertobatan. Melalui kehidupan yang baru. Untuk menghentikan dan juga untuk kita boleh melihat apa yang kita lakukan di masa lalu, dan ketika itu tidak baik, mari kita kemudian benahi dan kita hidup di dalam kehidupan yang lebih baik. Pertobatan. Setiap waktu, setiap saat mari kita hidup di dalam pertobatan itu. Yang kedua, bagaimana caranya? Saya mengajak saudara-saudara, teman-teman, anak-anakku sekalian untuk melihat pada figur Yohanes. Hari ini kita mau belajar dari Yohanes. Ternyata ada sesuatu yang kemudian ada di dalam diri Yohanes yang patut kita renungkan dalam rangka menyiapkan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam teks kita kali ini, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memiliki sebuah kepribadian yang luar biasa. Dia orang yang sangat sederhana. Mengapa saya katakan sederhana? Karena dia hanya menggunakan pakaiannya, menggunakan kulit dari unta, kemudian menggunakan ikat dari kulit juga, kemudian dia juga makanannya itu hanya buah belalang dan juga madu hutan, dan itu sangat kemudian tidak mudah didapatkan, lalu dia hidupnya di padang gurun. Saudara, Yohanes Pembaptis bukanlah orang biasa. Dia adalah anak Imam Sakaria. Dan ketika kita bicara Imam Sakaria, maka kita lihat bahwa secara kedudukan dia adalah anak seorang imam. Maka sebetulnya dia memiliki fasilitas yang banyak. Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa, kedudukan dalam status sosial itu tinggi, saudara. Tetapi menarik adalah fasilitas yang dia miliki itu kemudian tidak dia gunakan sebagaimana umumnya orang-orang yang ada. Dia tidak menggunakan pakaian dengan jubah. Dia juga tidak kemudian hidup di dalam sebuah rumah yang mewah. Makanannya juga sangat sederhana, padahal begitu banyak makanan yang ada. Tetapi dia tidak menggunakan itu. Dia kemudian mengambil sebuah prinsip, menurut saya yang paling menarik adalah tentang apa yang disebut dengan kaul sederhana. Saudara, mengambil prinsip kaul sederhana bukan persoalan yang mudah saat ini. Karena orang kemudian melihat bagaimana kehidupan sekarang sangat materialistik. Dan kehidupan sekarang adalah kehidupan ketika kita bicara hedonisme sangat kuat di mana-mana. Orang merasa bangga dan orang merasa percaya diri ketika dia bisa menggunakan fasilitas dan juga kemewahan yang ada. Sebaliknya orang merasa minder ketika dia menggunakan hal-hal yang sederhana. Tapi menarik bahwa Yohanes justru dalam masa-masa seperti itu, ketika kemewahan ada diperhadapkan pada dirinya, dia tetap hidup sederhana. Sederhana itu mahal harganya untuk saat ini. Karena dia tidak hanya bicara tentang benda, tetapi dia bicara tentang karakter. Dia bicara tentang prinsip hidup. Dia bicara tentang komitmen. Maka di tengah euforia tentang materialistik, tentang sikap-sikap hedonisme dan kemewahan, orang-orang Kristen ditantang untuk memiliki hati yang sederhana. Hati
yang penuh dengan apa yang disebut dengan prasaja. Itu menjadi nilai yang penting pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan kepada kita adalah bahwa Yohanes Pembaptis sadar betul siapakah dirinya. Saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang keras, orang yang lugas, orang yang tegas dan karismatik. Dia orang yang kalau katakan salah ya salah. Ketika dia ada hal yang benar ya dia katakan benar. Dia bukan orang yang kemudian diam dan munafik. Dia sangat terbuka dan sangat jelas untuk menyampaikan apa yang dia pahami. Karena itu dia kemudian juga dengan keras dan tidak takut mengkritik orang-orang yang moralnya tidak baik. Dia mengkritik keras orang-orang yang sebetulnya menurut dia tidak pantas dilakukan oleh mereka yang disebut dengan kaum klerus, mereka yang disebut dengan para pemimpin-pemimpin agama, atau juga pemimpin-pemimpin pemerintah. Kita masih ingat bagaimana dia dengan keras kemudian mengkritik Herodes. Dia mengkritik juga imam-imam yang datang kepadanya dengan mengatakan, "Hai engkau keturunan ular beludak," dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang pada saat itu sangat suka kepada Yohanes. Karena apa? Karena dia adalah figur yang karismatik, tetapi juga orang yang berani dan juga orang yang betul-betul mampu untuk memberikan harapan. Pada saat itu orang-orang menunggu Mesias adalah Putra Allah yang datang dengan penuh keberanian. Karena itu beberapa ayat mengatakan orang bertanya, "Benarkah engkau Mesias, anak Allah?" Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Yohanes itu adalah Mesias karena dia memiliki kemampuan, dia memiliki karisma dan juga keberanian itu. Banyak orang yang kemudian sangat antusias, banyak orang yang kemudian mengharapkan kepada dia, dan banyak orang yang kemudian betul-betul terpesona dengan dia. Tapi menarik, ketika banyak orang mengharapkan dia dan bertanya-tanya, betulkah dia Mesias? Kitab Injil Markus mengatakan bahwa aku adalah orang yang diutus untuk menyiapkan jalan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah utusan. Bahkan dikatakan di dalam bacaan ini, bahkan aku membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Apa artinya? Bahwa Yohanes sadar misinya di dunia ini. Ketenaran, popularitas, dukungan banyak orang, rasa suka dan rasa cinta orang yang begitu banyak kepada dirinya tidak membuat dia kehilangan misinya. Tidak membuat dia kehilangan akan tanggung jawabnya. Dan tidak membuat dia menjadi sombong dan keblinger. Tidak. Tetapi dia senantiasa menunjukkan bahwa tugas saya adalah memberitakan itu. Dan ketika orang bertanya tentang apakah benar engkau adalah Mesias, dikatakan tidak. Bukan aku, bukan aku. Saudara, banyak orang yang terlena dan kehilangan arah ketika ketenaran, ketika popularitas, ketika sanjungan itu begitu banyak diterima oleh orang-orang itu. Dan ketika begitu banyak sanjungan, ketika banyak popularitas, ketika begitu banyak rasa cinta diberikan, dukungan dan lain sebagainya, orang bisa terlena. Dan orang bisa kehilangan prinsipnya. Tapi Yohanes tidak. Dia tetap memiliki satu hal. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak, aku tidak layak dibandingkan dia. Dan dia adalah pribadi yang terus memegang pada komitmennya, pada misinya, dan dia bawa sampai mati. Maka saudara-saudara, melalui tema kita hari ini, maka cara menyambut kedatangan Mesias, kedatangan anak Allah dalam kehidupan kita adalah dengan kita meneladani sikap dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana kita membangun sikap hidup sederhana untuk diri kita, juga anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari kita juga menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong dan kehilangan arah ketika begitu banyak kemewahan, keberhasilan terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah rendah hati. Amin. Mari saudara-saudara kita akhiri dengan kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari sosok yang bernama Yohanes Pembaptis. Ajarlah kami untuk senantiasa menyiapkan hidup kami dengan baik, dengan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.